Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, jamaah baik zumiyin dan zumiyat yang saya hormati, mari kita bersyukur pada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita masih meneruskan di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin yang memberi pelajaran buat kita bahwa yang paling kita takuti kalau di akhir hidup kita itu tidak dalam keadaan husnul khotimah. Jadi dengan demikian kalau sakit itu pertanda kita sedang disapa, sedang dijemput, dan sedang dipersiapkan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh putus asa, apalagi kehilangan kesabaran. Untuk itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif wa kana Yahya ibnu Mu'ad yaqul utna marratan maridun faqulna lahu kaifa tajiduka. Saat tertentu Syekh Yahya bin Mu'ad pernah mengatakan, beliau sedang menjenguk utna marratan maridun, mendatangi orang sakit, faqulna lahu, kemudian Syekh Mu'ad bertanya kepada yang sakit, kaifa tajiduka, bagaimana perkembangan sakitmu? Faqala ukhrijja ila dunya wa anna rahim. Lalu yang sakit berkata, saya dilahirkan di dunia ana rahim, dalam keadaan tidak punya apa-apa, orang hina, asalnya dari sesuatu yang hina, ya. Min sulbi wa taraib, ya, yang keluar dari sulbi itu, ya maaf, ya, dari sperma ketemu ovum kemudian jadilah orok, katakan gitu, dan itu sesuatu yang ya menjijikkan. Wa qad ista fiha wa ana dhalim, dan saya hidup di dunia ini adalah dalam keadaan yang tidak sempurna karena zalim. Wa ufarikuha wa ana nadimun, dan saya berpisah dengan dunia ini dalam keadaan sebagai orang yang menyesal. Nah, kesadaran seperti inilah kemudian yang sakit itu tidak pernah mengeluh. Kapan lagi saya lebih dekat dengan Allah? Dulunya saya masih suka jalan-jalan, masih suka pakaian ketat, buka aurat gitu ya. Waktu masih muda, cantik-cantiknya itu ya, atau ganteng-gantengnya itu. Masa saya sakit kemudian menjadikan saya tidak lebih dekat dengan Allah? Nah, saat itulah maka Syekh Yahya tadi menjadi sadar bahwa orang ini insya Allah kalau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Waqad ista fi, saya langsungkan. Wa dakhalal Hasan al-Bisri ala Atha'i as-Sulaimi. Imam Hasan Bisri pernah masuk menemui Syekh Atha. Syekh Atha itu satu angkatan dengan Hasan Bisri. Hasan Bisri itu kalau Bapak Ibu sekalian membaca kitab-kitab tasawuf selalu muncul nama Hasan Bisri, selalu muncul nama Yazid al-Bustami, ya.
itu tokoh-tokoh yang monumental di bidang tasawuf. Nah, wa huwa maridun ala qad ala hussafar. Dan Syekh Sulaiman tadi dalam keadaan sakit, pucat, yang telah menguasai diri beliau. Lalu Imam Hasan Basri mengatakan, ya Atta la kharajta ila sahni ad-darin, wahai Atta, maukah Anda keluar halaman biar enggak pucat, berjemur di matahari? Maka Syekh Atta mengatakan, faqala inni astahi ayyarani rabbi as'a fi haddin nafsi. Sesungguhnya saya malu kalau Allah mengetahui saya berjalan-jalan dalam rangka mencari sinar matahari karena nafsu saya ingin hidup lagi. Jadi saya malu kepada Allah. Saya begini karena Allah, masa saya lari dari Allah? Nah, maka dengan demikian dia mengurungkan sarannya dari Syekh Hasan Basri tadi untuk berjemur biar ada vitamin D dan vitamin K ya. Sekarang kan lagi usia kita itu kan vitamin D sama K ya. Karena saya kekurangan matahari ya, ini ya, minumnya sehari-hari harus ada D dan K, itu harus. Walamma marida Umar ibnu Umar Aziz atau bi tabib, saat tertentu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga menderita sakit. Beliau kan khalifah. Para pembantunya mengatakan, saya carikan dokter ya. Ini padahal presiden loh. Presiden Umar bin Abdul Aziz kan orang yang sangat altruistik ya. Beliau itu punya penyakitnya satu, Umar Abdul Aziz. Saya nangis kalau tidak bisa membantu orang. Itu penyakitnya altruis, itu bahasa medisnya altruistik. Gampang terenyuh, kalau tidak membantu orang itu sedih. Nah, ini mau dicarikan dokter. Ya, fa nadhara ila tabib, lalu tabib itu mendatangi ke arah beliau, waqala, dan tabib itu mengatakan, hadza rajulun qad qata'al khauf min naulikabidahu. Ini Syekh Umar Abdul Aziz adalah laki-laki yang sungguh rasa takutnya pada Allah itu bisa memutuskan dari rasa sakit yang ada di limpa dan ginjalnya. Jadi ginjal dan limpa sakit, gulanya tinggi, ya nggak peduli. Dia lebih cinta pada Allah daripada menghilangkan sakit, karena buat mereka sakit itu adalah tandanya Allah mencintai diri kita sebagai kafarat dari dosa-dosanya. Karena dia tahu Umar bin Abdul Aziz rumah miskin aja didatangi, ya kan? Dipanggul sendiri, dikasihkan kepada masyarakat yang miskin, dan rakyat miskinnya nggak tahu kalau itu presidennya, khulafanya. Itu pun masih merasa banyak dosa. Dunia modern, gimana ya presidennya? Kira-kira. Ya. Maka dengan demikian, fala aktiru ala dawaihi. Kemudian tabib-tabib tadi itu enggan untuk mengobatinya karena malu sendiri kepada yang diobati, karena dia lebih bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma maridun Abu Bakar ibnu Iyas dakhala alaihi tabibun nasraniyun. Ini Syekh Abu Bakar bin Iyas. Jadi ini cerita banyak tentang sakitnya para wali Allah ya. Ini sakitnya. Coba wali Allah yang kita tahu di dunia ini. Orang kalau sakit nggak pernah ngeluh. Nggak ada itu para wali-wali yang ngeluh. Wafat aja. Buat mereka wafat itu adalah segera berjumpa dengan Allah. Gitu. Jadi bukan masalah waktu, bukan masalah usia, tapi percepatan berjumpa dengan Allah.
Falamma qam Nasrun atba'u Abu Bakar yasbasaru tsumma qala. Kemudian tabib yang agama yang lain itu kemudian berkata, ya Rabbi kama afaina min balaih, ya hai Tuhanku, sebagaimana engkau telah menyelamatkan saya dari cobaan tabib itu. Jadi tabibnya nggak berani ngobati, malah Syekh Abu Bakar tadi mengatakan, ya Allah aku selamatkan, saya nggak jadi obati dengan dia. Yang bisa ngobati saya itu engkau. Saya diselamatkan, tidak percaya pada orang. Manusia sekarang mana ada yang tidak, bahasa Jawanya itu deple-deple kepada pimpinannya, siang malam carmuk ya. Ya sekarang cari muka kan anak, caper, cari perhatian ya. Carmuk ya. Saya nggak mau, kata. Jadi kemudian saya diselamatkan dari sebuah sikap perbuatan yang terhadap saya yang apapun yang engkau inginkan. Faf'al fi ma syi'ta. Aku hanya mau apa yang engkau inginkan. Ini ujiannya para wali itu gitu ya. Dan beliau dekat sekali sehingga dia tidak pernah takut pada manusia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu ciri dari orang wali. Ya kalau kita sudah punya sikap itu, tidak pernah takut dan tidak bersedih hati urusan dunia, insya Allah calon wali. Ya calon wali. Ya, insya Allah moga-moga saatnya. Amin. Ya. Artinya nggak takut pada manusia, pada pimpinan juga nggak takut. Ya. Wa qala Sufyan As-Tsauri, yaqul Imam Sufyan As-Tsauri ini satu nama lagi yang sangat monumental. Kul yanfaka maridun min ghairil akabir an hadhil arba. Sedikit sekali orang yang sakit dari selain para tokoh besar dapat lepas dari 4 penyakit. Apa yang paling ditakuti oleh manusia? Ya, yang pertama adalah at-tama, ambisius. Saya kalau nggak jadi ini malu. Nah, betul? Banyak. Saya harus jadi ini apapun caranya, meskipun harus menfitnah, menginjak kepala teman untuk saya bisa naik. Banyak? Banyak. Karena ambisiusnya untuk menjadi pimpinan dari sebuah jabatan. Baik jabatan politik maupun jabatan sosial. Rela riswah, rela menyogok, ya kan? Dia nggak takut, yang urusan mati, urusan nggak dekat dengan Allah nggak takut. Yang paling dia takuti kalau ambisinya itu terhenti. Ini Syekh Sufyan As-Tsauri. Yang kedua adalah wal kadhib, dusta. Nggak takut itu dusta, biasa itu, ya. Yang keempat adalah asyakwa, suka mengeluh. Rezeki segini ngeluh, ya, naik pangkat kok ini aja ngeluh, tempatnya kok ndak basah ngeluh. Ya. Basah juga ngeluh. Ya, dulu di waktu saya masih anggota Dewan 2 periode itu ada istilah 2. Komisi mata air atau air mata. Kalau mata air itu rezekinya jalan terus, kalau air mata itu ya visi misi kapan gizinya itu. Ya, dulu ya. Warya dan riya itu adalah yang mereka tidak pernah takutin. Karena itu Bapak sekalian, yang kita takutin adalah tentang kalau kita wafat tidak dalam keadaan husnul khotimah. Ya, setiap akhir yang paling baik adalah tergantung fil khawatimnya. Apakah husnul khotimahnya itu?
Wa kana Sadatun Ibnu Hakim idza hamma bil marad yatasaddaqu bi mi'ati dirhamin syukran lillah ta'ala 'alal marad. Syekh Sadat bin Hakim apabila sedang demam, idza hammam wal marad, demam dan marad, apa yang dia lakukan? Yatasaddaqu bi mi'atin dirham. Dia sedekah, dia siapkan 100 dirham di sebelahnya karena bersyukur pada Allah bahwa saya sakit dan uang ini untuk disedekahkan. Jadi dia sudah siap-siap, ya. Bapak Ibu sekalian ingat di dalam surat Al-Munafikun di akhir ayat itu, kalau seseorang dihidupkan kembali, apa yang diminta? Laula akhortani ila ajarin qorib. Ya Allah, tangguhkan waktu dulu walaupun qorib sedikit. Ya. Laula fa'asaddaqa, sehingga saya bisa bersedekah, wa akum minas sholihin, dan saya menjadi orang yang soleh. Orang kalau wafat, kalau minta hidup, hanya itu sedekah. Dan saya menjadi orang baik, soleh. Tidak ingin jabatan X, Y, Z, dan sebagainya. Ahli sedekah. Jadi karena itu, as-sadaqatu tanfa'ul bala, itu benar. Sedekah tidak akan mengurangi pokoknya. Dan kalau punya rezeki, kita harus sedekahkan. Sedekah dijalankan, zakat juga dijalankan. Zakat wajib. Kan ada sekarang polemik kan? Ya. Zakat wajib. Sedekah dalam hal tertentu bisa wajib. Kalau uang itu lebih mendatangkan mudarat, maka sedekah menjadi wajib. Karena menghindari mudarat itu adalah harus didulukan. Ya. Wa kana Umar ibn Khattab, dan Umar bin Khattab apabila beliau sakit, maka beliau tidak pernah berobat kepada seseorang pun. Umar bin Khattab, meskipun dia orangnya keras, ya. Wa qalu la maratan, pada saat tertentu beliau mengatakan, ala tat'ulaka tabiban. Teman-temannya itu karena Sayyidina Umar itu sakit, kemudian maukah kami panggilkan tabib? Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, tallah law alimta an sifai fi massi udhuni ma massattuha. Demi Allah, seandainya saya mengetahui kalau kesembuhan saya terletak pada mengusap telinga saya, maka saya tidak akan pernah mengusap telinga saya. Saking tidak maunya sembuh, ya. Ni'am. Ni'ma ma yaf'aluhu Rabbi azza wa jalla, karena sebaik-baik perkara adalah apa yang diperbuat oleh manusia. Ya, tentu beda dengan kita kan. Kita sakit sedikit sudah minta pijet, duduk sudah mulai kenceng, ya, pegel minta diblonyoi balsem, ya. Sudah mulai balseman ya ini ya, ya, karena duduknya sudah mulai, pinggangnya, kakinya pegel, sudah mulai balseman. Kalau beliau sudah tidak. Sayyidina Umar tidak menikmati sakitnya itu. Walamma ta'atu Yahya Mu'ad qalu lahu kaifa tajitika, maka Syekh Yahya bin Mu'ad juga mereka mengatakan ketika saat menjenguk temannya, bagaimana kondisi Anda? Lalu beliau mengatakan, istu fid dunya dzaliman, saya telah hidup di dunia banyak kesalahan, dan karena itu saya ingin berjumpa Allah. Artinya sakit itu adalah pintu jalan menuju Allah. Tidak usah takut. Ya, tidak usah takut. Wakilal Imam Syafi'i kaifa tajiduka, dan pernah suatu saat Imam Syafi'i, ya, madhab yang kita ikuti, bagaimana Anda mendapati diri Anda?
Qala asbahtu minad dunya rahilan, saya telah menjadi orang yang berangkat pergi dari dunia. Karena pada prinsipnya dunia itu kan tempat untuk start kita menuju akhirat kan. Jadi bahasanya ila, bukan fi. Ana asra ilal, saya jalan menuju akhirat, bukan saya di dunia. Karena dunia itu mampir ngombe. Transit awal, transit sebentar. Ad-dunya mangzilatun. Dunia itu hanya sekedar mampir ngombe, ya. Wal akhiratu qararah wal watonah, dan negeri yang abadi kita, kampung halaman kita yang hakikiyun adalah akhirat. Jangan mengatakan saya di dunia, enggak. Yang benar saya sedang perjalanan menuju akhirat. Nah, kalau kita mengatakan saya di dunia, seakan kita akan hidup lama di dunia. Jadi Imam Syafi'i dalam hidupnya hanya mengatakan saya musafir menuju akhirat. Walisu'il a'mali mulakian, dan saya terhadap keburukan amal saya itu banyak sebagai orang yang akan berjumpa. Wa ala fadli rabbi ma'ali, dan atas karunia Tuhan saya hanya selalu bersandar pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya beliau yang selalu inginkan berjumpa Allah. Wa dakhala ba'dul umara ala Dawud at-Ta'iin fi mardi. Saat tertentu salah seorang penguasa menjenguk Syekh Daud at-Ta'i. Beliau sedang sakit. Fa wada'a ila jambihi alfa dinarin. Lalu penguasa itu meletakkan uang 1000 dinar di samping beliau. Jadi ya kira pemerintah, menteri, jenguk, ngasih duit, kira-kira kan gitu kan. Faqala lahum, maka Syekh Daud at-Ta'i tadi mengatakan, khudha, ambil itu uang. Afakallah, semoga Allah memaafkan Anda. Saya nggak butuh uang itu kok. Kalau kita itu ada yang sakit malah berharap ada yang jenguk ngasih duit lagi. Langsung sembuh itu. Kena merah-merah setumpuk gitu dah. Sedihnya hilang. Sakitnya hilang. Faqala lahu alaka min hajatin, kemudian penguasa mengatakan, apakah Anda tidak butuh uang untuk berobat? Jawabannya na'am. Allah tibani ba'dal yaum. Ya, adalah kalau Anda tidak mendengar saya setelah hari ini. Jadi dengan demikian jenguk enggak usah ngasih duit, kira-kira kan gitu. Nah, saya enggak perlu itu. Kemudian tsumma takhfata lil hadirin. Kemudian beliau menoleh kepada para hadirin dan beliau mengatakan, halla yuridu ayyazidani danasan ala danasin qoblal mauti. Orang ini akan menambahkan kepada saya akan kotoran atas kotoran saya sebelum saya wafat. Kalau saya percaya karena uang itu saya sembuh. Karena itu beliau nggak mau nerima. Nah, itu ceritanya dari Syekh Daud at-Ta'. Sekarang dari Al-Fudail bin Iyad. Wadakhul ala Fudail bin Iyad ya'udunahu faqalu lahu ma tastahi. Fudail bin Iyad dalam rangka menjenguk kemudian mengatakan, apa yang Anda inginkan, kepada temannya yang lagi sakit. Qala nadhartun ila akhi Yusuf ibnu Asbat qabla mauti. Belum menjawab, saya memandang saudara saya Syekh Yusuf bin Asbat sebelum wafat. Jadi ketemu gurunya sebelum wafat. Insya Allah menurut survei mengatakan ya, orang kalau thariqah itu biasanya nazaknya itu langsam. Ketemu dulu gurunya, ketemu orang tuanya, kemudian dipanggil, tidak ada nazak yang berlebih-lebihan, senyum biasanya. Karena apa? Setiap saat mulutnya, lidahnya tidak pernah lepas dari nyebut nama Allah. Mangkana akhir kalam la ilaha illallah dakhalal
karena dia senyum ditunggu masuk surga. Jadi biasanya begitu. Jadi kalau sudah sakit itu ketemu gurunya, ketemu orang-orang alim, ketemu orang tuanya yang sudah wafat untuk diajak. Dan biasanya senyum. Wa kana Hatim Asam, Syekh Hatim Al-Asam idza ra'a bahilan tasaddaqa fi maridin maut yaqulu. Syekh Hatim Al-Asam kalau menjenguk orang yang pelit, idza ra'a bahilan, kok ya tasaddaqo. Dulunya pelit, tapi waktu sakit itu rajin sedekah. Apa doanya dari Syekh Hatim bin Asam? Doanya adalah Allahumma altim maradahu fa inna takfirun li khotayahu wa afdalul fuqara. Ya Allah, langgengkan sakitnya orang ini biar mereka semua dosanya hapus karena kesedekahannya itu, dan itu lebih baik daripada dia sehat. Ini. Kalau sehat pelit. Iya, kalau sehat pelit. Sakit dia bersedekah mulu jadi. Kata Hatim, bikin sakit aja dulu. Jadi ini ilmu manajemen rumah sakit. Pernah saya diskusi di tempat-tempat opname itu. Dan setiap tangga itu harus ada barcode untuk sedekah. Jadi ini yang punya rumah sakit itu bagus ini. Jadi kalau sudah nazak, dia kan masih punya tabungan. Tabungan sekarang kan sedekahnya pakai barcode aja kan. Ya, HP saya, ambil HP saya sudah deket ini mau menuju Allah. HP saya, mana barcode-nya? Seret. Tinggal 0% uangnya dan dia ahli sedekah masuk surga. Jadi cara bersedekah itu sebetulnya gampang bagi yang punya las-las ya, lembaga amil zakat itu ya. Tapi ini ilmu kok saya keluarkan ya. Ya, orang merangsa untuk mau sedekah infak ya. Bapak Ibu sekalian, lalu beliau menjawab, saya merasakan diri saya berada dalam cobaan yang sangat berat. Saya lapar tapi tidak bisa makan. Betul? Ngantuk tidak bisa tidur, ya. Dan saya haus tidak bisa minum, namun saya hanya bisa menyebut nama Allah. Jadi orang sakit itu memang hanya satu, banyak menyebut nama Allah. Nyebut, gitu kan? Lah nggak pernah nyebut Allah, nyebut. Kalau biasa nggak zikir, yang disebut apa? Harta. Dia akan mengatakan harta saya itu di mana ya? Yang diingat harta, bukan Allah. Karena itu membiasakan zikir itu menjadi penting. Maka dengan demikian, Syekh Muhammad Bisir seorang yang sedikit mengeluh dalam kondisi sakit. Jadi para wali, akan tetapi sakit itu tidak pernah terasa sangat pedih karena nikmatnya sakit. Falam yutik hamluhu fasaka ila ikhwani liyad'u lahu bil lutfi, sehingga beliau tidak pernah merasakan memikul rasa sakit karena beliau bil lutfi, karena penuh dengan kelembutan kalau hatinya lembut hatinya ketika sedang sakit. Kalau kita sakit kadang-kala ngeroweng ya, minta teh nggak segera dikasih sudah marah. Gimana sih ini? Segera. Ya, terakhir wa maridu Fudail Ibnu Iyad, kemudian Syekh Fudail bin Iyad pernah beliau mengatakan bagaimana kondisi Anda? Faqala bi khairin walakin unuli bitulil marad. Baik, akan tetapi kalian doakan saya agar saya lebih sakit lama lagi. Ini Syekh Fudail bin Iyad, ini juga wali. Ya. Kalau saya sembuh nanti buat dosa lagi. Saya tak begini aja, ya. Hingga saya tidak hatta la aron nas la yaroni, sehingga saya tidak bisa melihat orang dan mereka tidak bisa melihat saya alias saya wafat. Karena sakit itu adalah
keindahan, sedang bersiap-siap bertemu dengan Allah. Moga-moga saatnya kalau kita sakit yang sabar, amin ya. Dan kita tawakal meskipun tetap ikhtiar, tapi tidak mempercayai bantuan orang. Yang kita percaya kita sembuh itu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.